Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini berjumpa dengan Ustadz kembali. Pada kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materinya yaitu TIK. TIK untuk kelas 6. Untuk bahasan materinya, kita akan belajar mengenai cara menggunakan ikon pendukung software pengolah kata. Jadi software pengolah kata di sini adalah Microsoft Word. Baik teman-teman semuanya yang Ustadz cintai dan banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar bersama-sama, alangkah lebih baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu dan kita siapkan alat tulisnya. Kalau sudah, kita akan mulai untuk pelajaran kali ini untuk belajar bersama-sama. Baik, materinya yang akan kita pelajari yang pertama yaitu mencari gambar. Jadi di Microsoft Word itu selain digunakan untuk mengetik tulisan, juga bisa disisipi sebuah gambar. Nah, gambar itu untuk membuat teks bergambar, kita harus menyisipkan gambar ke dalam teks. Jadi kalau kita sudah mengetik banyak tulisan di Microsoft Word, kita bisa sisipkan gambar atau kita tambahkan gambar. Nah, kemudian untuk menyisipkan gambar pada Microsoft Word tadi, kita bisa mencarinya pada clip art dan picture. Jadi ada dua cara ya teman-teman semuanya untuk menyisipkan gambar. Yang pertama dengan cara clip art dan yang kedua dengan cara picture. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, berikut cara untuk menyisipkannya. Yang pertama, clip art. Jadi langkah-langkah mencari gambar pada clip art yang pertama yaitu kita letakkan kursor pada tempat yang akan disisipi gambar. Nah, kalau sudah diletakkan kursornya, kemudian langkah yang kedua adalah klik tab insert, lalu clip art. Nah, jadi kita pilih insert, kemudian clip art. Selanjutnya pada search for, tulis kata kunci yang ingin dicari, misalnya flower. Nah, kalau kita tulis flower, nanti akan muncul gambar-gambar mengenai bunga. Selanjutnya pada result shall be, pilih all media. Nah, setelah itu kita klik go, dan yang terakhir klik objek yang ingin disisipkan. Nah, kalau langkah-langkah ini kita sudah lakukan, maka nanti akan muncul gambar di halaman Microsoft Word yang sudah kita buat. Ini cara yang pertama atau clip art. Kemudian cara yang kedua yaitu picture. Nah, untuk menyisipkan gambar dengan cara picture ini, langkah-langkah yang harus kita tempuh antara lain yaitu yang pertama, terlebih dahulu kita letakkan kursor pada tempat yang akan disisipi gambar. Jadi kita letakkan dulu kursornya, kemudian kita pilih klik tab insert, lalu kita pilih atau klik picture. Nah, setelah insert picture, kemudian kita klik gambar yang ingin disisipkan. Nah, di mana kita menyimpan gambarnya, kemudian kita cari. Kalau sudah ketemu gambar, kita klik gambar yang akan kita sisipkan. Setelah kita pilih gambarnya, kemudian kita klik insert. Nah, setelah langkah-langkah tadi kita laksanakan,
kemudian nanti akan muncul di halaman Microsoft Word yang kita buat. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu materi tentang text box. Nah, text box ini adalah sebuah tulisan di dalam box atau kotak. Text box artinya tulisan atau teks yang ada di dalam sebuah kotak. Text box biasanya digunakan pembuatan majalah atau untuk menonjolkan suatu informasi. Jadi kalau teman-teman membaca sebuah majalah, di sana ada kotak-kotak atau tulisannya itu rapi, kotak-kotakan seperti itu. Selanjutnya, kamu juga bisa menggunakan text box untuk membuat karya pribadi, misalnya yaitu sebuah poster atau kartu nama. Nah, ini ya kegunaan text box-nya. Baik, selanjutnya text box. Langkah-langkah menggunakan text box antara lain yaitu yang pertama, langkahnya yaitu klik tab insert. Nah, kalau sudah insert, lalu klik icon text box-nya. Ada tulisan text box, kita klik. Kemudian pada dialog put in, kita pilih text box-nya. Jadi ada beberapa jenis text box, model-modelnya, desainnya, kita pilih salah satu. Kemudian jika muncul tulisan dalam kotak yang di blok warna biru, tekan tombol delete. Nah, jadi kalau kita sudah milih text box-nya, nanti akan ada tulisan warna biru atau yang lain. Nah, kita bisa delete terlebih dahulu, kemudian bisa kita ketik kalimat yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah kita hapus delete, bisa menulis apapun yang kita inginkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengolah tabel. Nah, mengolah tabel. Langkah-langkah untuk menyisipkan tabel baru di sebuah Microsoft Word. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, seperti biasa, tempatkan kursor pada posisi yang diinginkan. Jadi yang pertama, kursornya kita tempatkan dulu. Selanjutnya kita klik tab insert. Nah, kalau menyisipkan apapun itu lewatnya adalah insert. Nah, untuk khusus untuk tabel, setelah kita tab insert, lalu kita pilih icon table. Nah, table kita pilih, kemudian kita tentukan jumlah kolom yang diinginkan. Kita pilih dahulu kolomnya berapa, kemudian barisnya juga berapa. Kalau sudah, kita klik. Nah, klik kiri pada mouse. Kalau sudah klik kiri, maka akan muncul pada sebuah Microsoft Word yang ingin kita buat. Nah, itu teman-teman cara mengolah tabel. Selanjutnya yang terakhir yaitu membuat diagram. Diagram ini banyak jenisnya. Ini akan membantu kalau kita ingin membuat bagan dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah untuk membuat diagram di Microsoft Word antara lain yaitu yang pertama, seperti biasa, kita tempatkan kursor pada posisi yang diinginkan. Kalau sudah ditempatkan di tempat yang diinginkan, kemudian klik tab insert. Kalau sudah tab insert, jadi semuanya lewat insert ya teman-teman. Kalau ingin menambahkan sesuatu lewat insert. Setelah insert, kita klik icon smart art. Nah,
Kalau sudah diklik smart art-nya, nanti akan muncul dialog choose a smart art graphic. Nah, kalau sudah muncul dialognya, kemudian kita pilih bentuk diagram yang diinginkan. Jadi kita pilih terlebih dahulu diagramnya seperti apa yang kita inginkan. Ada berbagai jenis macamnya, ada lingkaran, kemudian dan lain sebagainya ya, banyak. Kalau sudah kita pilih salah satunya, kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul di gambarnya. Itu teman-teman untuk menyisipkan sebuah diagram. Nah, sekian dulu untuk belajar hari ini tentang TIK-nya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jaga ibadah dan kesehatannya selalu. Untuk saat ini yang paling penting adalah ibadahnya, jangan sampai kelupaan, jangan sampai ketinggalan. Teman-teman semuanya tetap semangat dan kesehatannya, sering-sering cuci tangan. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.